Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang dungeon ya. Jadi banyak ada pertanyaan ya. Jadi kayaknya saya belum sempat untuk membahas tentang dungeon. Jadi ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Donato. Nah, Bang, bahas IDP dong. Saya masih pemula, masih bingung gimana sistem IDP. Oke. eh kita akan bahas sedikit tentang IDP ya. Jadi IDP itu adalah dungeon ya, instant dungeon ya. Dalam waktunya itu dibatasi ya. Jadi dungeon itu waktunya dibatasi. Dungeon itu dibatasi waktunya hanya 1 jam saja, 1 jam. Kalau misalnya lebih dari itu nggak bisa. Jadi selesai nggak selesai, 1 jam itu sudah harus beres, harus beres. Kurang nggak apa-apa. Gitu. Misalkan 30 menit sudah selesai, nggak apa-apa. Jadi tidak masalah. Tapi kalau tidak cukup waktunya, itu kalian akan langsung dikeluarkan dari sistem dungeon ya. Nah, itu yang pertama, waktunya hanya 1 jam. Kedua, kalau dungeon, kalian klik menu ini ya. Kalau untuk masuk dungeon ya, ini dan klik dungeon, klik menu, terus klik dungeon. Nah, di sini kan ada tulisan level ya, recommended level 20. Terus yang ini, yang Forgotten Cafe ini kan ini recommended level 25, 30, Silent Altar ini 30, Impossible Cave ini 35 dan seterusnya. Nah, artinya ini apa? Kalian bisa masuk di Gossip ini minimalnya adalah level 20, levelnya 20. Terus kalau 20, misalkan kalian level 20, masuk di Forgotten Cafe bisa nggak? Nggak bisa, karena kalian levelnya minimalnya 25 yang Forgotten Cave ini ya. Forgotten Cave ini levelnya harus 25. Jadi kalian harus level 25 dulu untuk bisa masuk di Forgotten Cave. Loh, kalau sudah level 25, apakah bisa masuk Gossip? Jadi bisa. Jadi kalian kalau level 25, kalian bisa masuk di Gossip ya, yang ini sama Forgotten Cave. Jadi bisa 2. Kalau kalian level 30, nah minimalnya 30, bisa masuk di Silent Altar. Jadi Silent Altar bisa masuk, Forgotten Cave bisa masuk, Gossip juga bisa masuk. Jadi bisa masuk 3. Jadi semakin tinggi level kalian, berarti akan bisa dimasuk di semua ini, di semua pilihan ini gitu ya. Jadi sesuai, pokoknya minimalnya ada ya. Ini kan ada recommended level, kalian baca sendiri. Nah, terus ini riset ya. Risetnya adalah setiap hari Kamis. Jadi misalkan kalian melaksanakannya hari Senin, nah misalnya Senin gitu, atau mungkin Selasa. Nah, itu akan riset hari Kamis. Jadi diusahakan sebelum Kamis kalian sudah melakukan IDP dungeon ya, sebelum hari Kamis. Ya, kali Kamis itu Indonesia ya, pakai Indonesia ya. Jadi hari Kamis itu sudah risetnya adalah sekitar jam 7 kalau tidak salah ya, 7 apa 8 itu ya, sekitar itu ya, pagi ya, itu udah riset. Jadi kalian bisa melaksanakan baru lagi itu setelah jam Kamis, biasanya setelah maintenance atau apa, bisa. Jadi seperti itu. Jadi ini dilaksanakan ya, IDP ini dilaksanakan hanya 1 minggu 1 kali ya, hanya 1 minggu 1 kali. Terserah, apapun dilaksanakan hanya cuma 1 minggu 1 kali, tidak bisa lebih. Kecuali lebih itu bisa, tapi kalian harus bayar. Ini contoh, misalkan saya sudah melaksanakan IDP 30 ya. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi kita bisa masuk harus pakai Origin Stone ya. Ini 15, jadi lumayan mahal Origin Stone ya. Jadi bisa masuk lagi itu pakai Origin Stone gitu ya. Itu caranya untuk dungeon ya. Untuk dungeon seperti itu. Terus tujuannya dungeon, kenapa Bang kok banyak yang istilahnya banyak yang ingin masuk, ingin ikut dungeon gitu ya. Apalagi kalau pas jam-jam habis riset ya, hari Kamis, itu biasanya banyak sekali yang intinya di chat ini itu banyak sekali yang ingin IDP, minta IDP, ada yang minta join atau kurang ranger atau apapun. Nah, karena biasanya hari Kamis itu paling banyak ya untuk yang mencari dungeon. Nah, kenapa? Ya, pertanyaan kenapa kok pada ingin dungeon semua? Karena yang pertama, dungeon itu tujuannya bukan untuk cari level ya, bukan untuk cari level. Mungkin ya di game-game yang lainnya mungkin dungeon itu cari level. Kalau di sini
tujuannya satu, itu akan mencari barang dropnya biasanya selama 1 jam itu kemungkinan dapat drop barang bagus itu ada di dungeon itu ya, di dungeon. Cuma ya memang tidak selalu pasti bagus, tidak, tetapi salah satunya yang diharapkan adalah untuk mendapatkan, kalau udah finish ya sampai ngekill bosnya yang terakhir, itu kalian dapat treasure, dungeon treasure ya, dapat ya kotak mana ya nggak ada di sini. Jadi kotak yang namanya treasure gitu ya, hadiah sudah membunuh bos, itu akan kalian dapat. Dan harganya kotak itu juga lumayan mahal kalau dijual. Kita kembali lagi pulang ke rumah aja ya. Bentar, saya cek. Oke. Jadi kita lihat. Jadi seandainya saja kalian pada saat IDB dungeon, pelaksanaan dungeon itu harus tim ya. Saya bilang lagi, sorry, saya tambah lagi, itu harus tim. Minimalnya 2 ya. Kalau sendirian tidak bisa. Jadi kalian berangkat dungeon tidak bisa ya. Misalnya contoh saya ini ya. Ini kan saya sendirian tanpa party ya. Sebentar. Ini saya tanpa party ya. Saya tanpa party. Saya coba dungeon. Nah, misalkan ini ya, entry. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi you can only request to enter dungeons when you have a party. Jadi harus ada partinya. Minimal 2 orang ya. Minimal 2 orang itu baru bisa. Nah, seandainya saja Bang loh, kok saya ikut dungeon tapi nggak dapat barang senjata ataupun armor itu ya, mungkin aksesoris dan yang lain nggak dapat. Ya memang kadang kalau pas nggak bagus ya kita nggak dapat apa-apa. Tetapi yang bisa kita harapkan adalah bisa ngekill bos itu dapat namanya treasure. Nah, trea gitu aja. Nah ini treasure ini kalau kalian menyelesaikan IDB 35 kalian mendapatkan treasure. Nah treasure ini harganya loh macam-macam. Ini yang level 35 ini harganya 80. Bentar saya cek dulu. 80. Minimalnya 80 ya. Untuk kalau kalian menyelesaikan loh ya, berarti kan membunuh bos terakhir di level 35. Di level 35 kalian dapat treasure. Jadi treasure 35 ini bisa dibuka. Kalau dibuka itu random. Bisa dapat bagus, bisa dapat song. Bisa dapat cuma gold 1200 gitu ya. Itu paling song. Nah, kalau seandainya kan level 25. Nah, ini ada dungeon treasure. Nah, dungeon treasure ya. Dungeon treasure itu yang level 25 itu harganya 40.000. Jadi 40.000. Nah, jadi lumayan itu kotaknya itu mau dijual terserah, mau dibuka juga terserah. Kalau mau main aman ya dijual aja kotaknya. Jadi biar orang lain yang buka gitu ya. Jadi dapat dungeon treasure. Nah, selain dungeon treasure, paling bagus adalah dungeon treasure ya hadiahnya ya. Itu karena sudah kill boss. Cuma kalau kalian misalkan dungeon itu biasanya akan drop juga yang namanya dungeon. Tapi bukan dungeon treasure, tapi dungeon chest. Ya, coba saya chest. Nah, ini dungeon chest. Kayak dungeon chest ini harganya murah karena memang kalau dibuka barang yang kita terima tidak bagus ya, biasa-biasa aja gitu ya. Karena ini drop di dungeon itu banyak gitu ya. Banyak dropnya lumayan itu ya. Kadang kalau 4 orang itu bisa kita dapat 3 atau 2 atau 4 ya, sekitaran itu ya. Kita bisa dapatkan itu. Nah, seperti itu teman-teman informasinya. Jadi fungsinya untuk dungeon adalah itu ya. Fungsinya untuk kita mendapatkan barang atau mencari senjata dan dapat box. Intinya dapat box di terakhir itu ya. Itu kalau dibuka itu kalau kita dapat ya bagus itu ya, dapat bagus itu bisa dapat wing misalnya wing. Ya kalian bisa cek di websitenya ya. Bisa ceknya di websitenya itu ya. Misalkan wing boot gitu ya. Itu dapatnya juga salah satunya dari dungeon ya, dari dungeon. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan hadiahnya itu nggak ya di sini ya. Sebentar saya ceknya dulu. Wing boot, kayaknya nggak ada di sini wing boot. Jadi intinya ada, kalian cari aja di websitenya resmi TWUM. Kalau dibuka itu kotaknya dapat apa kan itu ya, bisa dapat apa
kalung gitu ya, kalung bisa dapat gitu ya. Terus kalian bisa mendapatkan juga sepatu ya, namanya Wing Wing Boot ya. Kalian cek aja sendiri di website supaya kalian bisa tahu hadiahnya itu harganya berapa. Bisa sampai puluhan juta gitu ya dapat. Ah, ini suhunya sudah berangkat terlalu tinggi. Ini habis saya sudah mulai panas itu ya habis main game. Jadi seperti itu informasinya tentang dungeon ya teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat. Intinya dungeon hanya 1 jam saja, pelaksanaannya hanya 1 minggu 1 kali saja. Jadi dia tidak bisa nambah kecuali kalau ada event atau kalian punya origin stone bisa mengulang 2 kali dan seterusnya. Seperti itu informasinya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai di sini tetap semangat. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan saya usahakan menjawab. Kalau secepatnya ya akan saya jawab, kalau nggak bisa ya mungkin nunggu video berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman.